Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi malam ini bersama saya membahas mengenai etika dan hukum kesehatan. Di sesi sebelumnya, saya telah menjabarkan mengenai perbedaan hukum kesehatan individu dan hukum kesehatan masyarakat, di mana saya paparkan bahwa kondisi wabah seperti sekarang dan bahkan pandemi seperti sekarang ini adalah kondisi di mana yang berlaku itu adalah hukum kesehatan masyarakat. Ya, karena dampak dari wabah ini bukan hanya ke Bapak Ibu secara pribadi ataupun keluarga Bapak Ibu secara pribadi, namun juga berdampak bagi negara bahkan dunia. Oleh karena itu, jika wabah ini tidak dikendalikan, dampaknya akan sangat masif. Sehingga ketika hukum kesehatan masyarakat yang berlaku, maka panglimanya adalah pemerintah. Kita harus taat pada pemerintah, sehingga semua hubungan hukum antara pasien dengan dokter, hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan lain, itu adalah hubungan hukum berdasarkan undang-undang, bukan lagi berdasarkan perjanjian perdata seperti ketika Bapak Ibu datang ke dokter di rumah sakit dalam keadaan normal sebelumnya. Jika Bapak Ibu datang ke dokter atau rumah sakit dalam keadaan normal seperti sebelum pandemi ini, maka hubungan hukum Bapak Ibu dengan para tenaga kesehatan adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian. Bapak Ibu bisa memilih dokternya siapa, ya, atau memilih bidan yang mana, ya. Namun dalam kondisi sekarang Bapak Ibu tidak bisa memiliki pilihan yang banyak. Tentu kita tetap harus kritis, namun sampaikan kritik kita secara konstruktif, karena pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh dalam kondisi seperti ini. Ya, itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang wabah, maupun dipelengkapi oleh berbagai peraturan perundangan yang baru sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak bisa sembarangan menggugat tenaga kesehatan di rumah sakit secara sembarangan dalam kondisi ini. Jika ada miskomunikasi, silakan selesaikan secara musyawarah mufakat sesuai asas negara kita. Dan juga lebih baik kita tidak banyak berkomentar di media massa, karena itu bisa juga berbalik menjadi masalah hukum bagi kita. Oleh sebab itu, sekali lagi marilah kita bersatu, dukung pemerintah kita. Dan beberapa minggu ini kita melihat sedikit adanya perbaikan, dan tentu kita berharap nanti perbaikan ini akan semakin membaik lagi, dan Indonesia bisa keluar dari krisis, bahkan rupiah kita semakin menguat, dan negara lain juga akan mengikuti keberhasilan seperti negara-negara lain yang juga telah berhasil keluar dari krisis ini. Sekian dari saya dan terima kasih.